karena kebaikan Tuhan. Bersyukur kami punya Tuhan yang tetap setia bahkan ketika kami gagal setia. Ya Tuhan. Dan itu yang membuat kami Tuhan datang saat ini. Ya, Karena tahu Engkau Tuhan yang menepati janji. Engkau berjanji ketika ada 2 atau 3 orang berkumpul mencari Engkau pasti hadir. Kami mencari Engkau karena tahu hanya perjumpaan dengan Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kami. Kami capek hidup gini-gini aja. Kami rindu sungguh-sungguh berjumpa denganmu hari ini lewat pemberitaan firman-Mu. Sebab itu Tuhan kami, ambil bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami. Untuk duduk di bawah kaki-Mu mendengar isi hati-Mu dengan membuka hati kami selebar-lebarnya. Dan membuka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar, kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Semua siap mendengar firman Tuhan dan diubahkan semuanya berkata amin. Shalom semua, silakan duduk. Belum terlalu jauh dari Sincha, Kyonghi buat yang merayakan. Yang ngerayain harus belajar ngerayain ya. Kita tinggal di Indonesia, siapa yang ngerayain apa kita harus belajar merayakannya juga gitu ya. Itu untuk menjaga tetap Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu ya. Dan di bulan Februari identik sama cinta, tapi baunya cuma asmara, sayang. Padahal cinta itu macamnya banyak, bukan cuma asmara. Ya, jadi kalau yang masih jomblo, single, jomblo itu nasib, single itu pilihan ya. Jadi yang masih single, kita bisa mengasihi dengan kasih yang lain. Masih ada, ya kalau nggak tahu mau beliin bunga buat siapa, beliin bunga buat nyokap lu lah. Kalau nyokap lu masih ada ya, dia pasti seneng banget. Ya, dia seneng banget. Coklat juga, walaupun dia mungkin udah nggak boleh makan coklat ya. Cuman banyak kok cinta yang jenisnya berbeda selain asmara. Cuman somehow Valentine atau Februari ini identik sama Valentine yang cuman urusannya asmara. Ya malam ini aku mau sharing tentang cinta yang sebenarnya. Itu judulnya, Love Actually. Cinta itu sebenarnya apa sih? Dan saya meyakinkan kita semua bahwa cinta yang Tuhan berikan kepada kita sangat berbeda sama cinta yang dunia ini tawarkan. Ya selama ini kita oper satu sama lain. Kita pikir kita kira itu cinta. Ya karena itu cinta lah ya, masa bukan cinta sih? Ya kita ke Matius 24 ayat 12, kita ke situ dulu, kita mulai dari satu ayat yang meyakinkan kita bahwa naturnya cintanya dunia ini way different, sangat berbeda sama cinta yang kita terima dari Tuhan. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, karena makin kesini makin kesana, kalau kata anak-anak sekarang tuh. Ya makin lama orang tuh makin jahat. Ya awal-awalnya biasanya baik, lama-lama kelihatan aslinya kan gitu ya. Karena makin lama makin ngaco orang, maka kasih kebanyakan orang akan jadi dingin. Yang bikin kita ilfil apa itu bahasa gampangnya itu jadi ilfil. Kenapa? Karena dia berubah. Ya orang ini makin lama makin jahat nih. Tadinya baik, kelihatannya sempurna. Tapi kan kita tahu gak ada yang sempurna kan. Ya akhirnya makin kesini makin kelihatan aslinya. Oh ternyata dia kayak gitu. Akhirnya apa? Pada ilfil, kasihnya makin dingin. Natur cinta dunia itu kayak gitu. Makin lama makin dingin. Ya, tapi natur cintanya Tuhan berbeda. Ya kalau teman-teman ingat, kalau kita semua ingat mujizat pertama Yesus dikerjakan di dalam sebuah pernikahan. Di mana dia mengubah air kobokan lagi, buat cuci tangan tuh. Diubah jadi anggur terbaik. Kenapa? Karena dia mau menunjukkan natur cintanya Tuhan sangat berbeda sama cinta dunia ini. Dunia ini awal menikah semuanya wah manis, romantis dan kawan-kawan, lama-lama kayak susu, dia jadi basi. Minimal kalau dia pertamanya anget, lama-lama jadi dingin. Tapi itu natur cintanya dunia ini, natur cintanya Tuhan gak kayak gitu. Dia bisa mengubah sesuatu yang biasa jadi luar biasa. Kayak apa? Kayak anggur yang terbaik. Anggur terbaik makin lama, makin tua, malah makin manis. Malah makin mahal, makin langka. Ya, naturnya justru berbeda, bukan jadi basi kayak susu, tapi dia jadi makin manis, makin indah, kayak anggur yang terbaik. Itu cintanya Tuhan. Ya, cintanya dunia ini makin lama makin dingin, cintanya Tuhan makin lama makin hot. Lawannya dingin kan hot ya. Dan itu benar. Naturnya emang kayak gitu, makanya harusnya kita makin mengenal Tuhan, kita makin jatuh cinta sama dia, bukan jadi ilfil. Kenapa? Karena Tuhan itu sempurna. Nggak ada perubahan dalam dirinya. Dia nggak berubah jadi ngaco kayak orang-orang yang lain. Ya, kayak orang-orang yang kita harapkan dan ternyata gitu doang. Ya kan? Habis pilpres ya. Ya kan kalau udah mulai menjelang-menjelang ini kan kita udah tahu ternyata gitu doang kan kayak gitu. Ya. Akhirnya apa kita kecewa. Kenapa? Karena ternyata gitu doang sama aja, politik ya politik gitu.
Ya. Jadi makin dingin, tapi tidak demikian dengan cintanya Tuhan. Kita akan belajar hari ini tentang cinta yang sebenarnya. Kita ke 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11, terus nanti 18 sampai 20 atau 19 sampai 20. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11 dikatakan, inilah kasih itu. This is love. Ya teman-teman, kalau aku tanya menurut Anda masing-masing cinta itu apa, kita bisa pulang minimal jam 12. Karena jumlahnya lumayan banyak. Dan tiap orang pasti punya pendapat sendiri. Ya kan? Dan panjangnya jawaban tiap orang tergantung kadar kegombalan masing-masing. Semakin gombal dia semakin panjang. Kalau menurut gue cinta itu lu punya uang, lu punya kuasa kan gitu. Apalah kita berfilosofi. Setiap kita punya jawaban sendiri yang bisa jadi beda-beda. Itu kan menurut lo, kalau menurut gue cinta itu, tapi malam ini kita singkirkan menurut gue dan menurut lo. Kita izinkan Tuhan sendiri, sang cinta itu sendiri menjelaskan, mengartikan apa itu cinta menurut dia, sang cinta itu sendiri. Ya, this is love. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan. Artinya bukan kita duluan yang sayang sama dia, tapi dia duluan yang mengasihi kita. Dia dulu yang telah mengasihi kita. Dia duluan sayang sama kita. Ya, buktinya apa? Dia telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, itu buktinya. Bukti cinta yang sangat berbeda dari dunia ini. Dunia ini nggak punya cinta yang ini. Kita yang percaya yang punya cinta yang ini. Cinta yang mana? Yang duluan. Siapa duluan? Tuhan, bukan kita. Agama ngajarin kalau lo nurut, Tuhan berkatin lo. Itu yang agama ajarkan. Tapi kekristenan mengajarkan yang unik. Karena Tuhan berkatin lo, makanya lo nurut. Bener gak? Ya dong, dia duluan, bukan kita duluan. This is love. Di luar dari itu cinta kita agamawi, makanya kita apa ya? Kita itu mengadopsi cintanya dunia ini. Ya teman-teman, aku lahir tahun 84, tahun ini berarti saya 40. Oke, nggak suka memang, udah banyak banget tuh 40. Ya. Saya tumbuh besar di era 2000-an tuh saya lagi remaja. Ya ada boy band, sekumpulan laki-laki yang bikin band. Sebenarnya nggak ada yang main alat musik. Mereka vokal grup sebenarnya. Ya namanya tuh bocah gang belakang, Backstreet Boys. Ya. Apaan? Oh, ya. Mereka punya lagu judulnya Selama Lu Sayang Sama Gue. As long as you love me. I don't care who you are, where you're from, what you did. Ambil mana bangku, nggak ada bangku ya. As long, kan dia main pakai bangku gitu. Pokoknya gue nggak peduli lu dari mana, lu mau kemana, lu udah bikin apa aja. Selama lu sayang sama gue sayang sama lu. Itu cintanya dunia ini. Tapi gimana kalau lu udah gak sayang sama gue? Kalau lu udah gak sayang sama gue, ya gue gak punya utang untuk sayang sama lu, kan gitu. Ya dong, cintai dunia ini selalu nyari yang begitu. Apa untungnya gue kalau gue sayang sama lu? Dan kalau Tuhan kayak gini, percaya atau enggak, gak ada satupun dari kita yang layak dikasihi. Apa untungnya Tuhan mengasihi kita? Bener gak? Rata-rata kita, mayoritas kita kalau bisa semua kita, gak tahu diuntung. Bahasa Betawinya, gak tahu diri. Itu kita. Kalau Tuhan nyari untungnya dia sayang sama kita, gak ketemu. Dia gak akan berikan cintanya. Tapi kenyataannya apa? Dia lebih dulu mengasihi kita. Buktinya apa? Dia anugerahkan Yesus bagi kita. Kita ke ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Seberapa besar cintanya Tuhan kepada kita? Ya kalau nama TV ada Ta'ai, Great Love. For God so loved the world. Anda dan saya bukan cuma love, tapi so loved. Bahasa Indonesianya itu terlalu. Katakan bersama saya, terlalu. Ya. Kalau ngomong gitu enak kalau ada jenggotnya. Kalau nggak ada jenggotnya kayak kurang. Kalau ada jenggotnya tuh jadi inget, ya kan? Raja Dangdut, jadi inget itu ya. Dia yang paling terkenal dengan kata-kata apa? Terlalu, karena Allah sebegitu mengasihi kita. Sebesar apa sih Tuhan mengasihi kita? Yesus. Nah kalau Anda lupa, kalau kita bahkan mungkin nggak tahu, kita ke Roma 5 dulu ayat 6 sampai 8. Ya, walaupun sebenarnya nggak perlu ke sana, tapi mungkin ada yang nggak tahu seberapa besar cintanya Tuhan kepada kita. Roma 5 ayat 6 sampai 8, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Siapa kita? Jangan jawab Indonesia, ini bukan pertandingan bola. Siapa kita? Bukan. Siapa kita menurut firman Tuhan? Bahasa Betawinya apa? Orang-orang durhake. A-nya diganti jadi E. Ya. Tapi apa? Kristus
telah mati untuk kita ketika kita masih lemah dan durhaka. Ya, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kapan itu? Sebentar lagi kita akan memperingatinya. 2000 tahun yang lalu, satu peristiwa yang tercatat di sejarah. Jadi kalau nggak setuju sama kekristenan, jangan ribut sama agama kita, ribut aja sama sejarah. Ya, kalau ada orang nggak percaya Yesus mati disalib, silahkan lihat sejarah. Ya, tercatat di sejarah Roma ada orang yang dihukum tanpa salah sama sekali. Padahal salib itu hukuman paling kejam untuk penjahat paling sadis. Tapi ada satu orang yang pernah dihukum tanpa dosa, tanpa salah, nggak ada catatan kriminalnya sama sekali. Jadi dia dihukum karena dianggap menghujat Tuhan sama kaumnya sendiri. Ya, sampai hakimnya aja cuci tangan, nggak ada urusan ini. Ya, terserah deh urusan lo sama Tuhan lah, padahal kalau teriak salibkan dia kan gitu. Tercatat di mana? Sejarah Roma. Bukan cuma di Alkitab. Jadi kalau lo nggak percaya sama Alkitab, minimal jangan kepala batu gitu loh, melawan sejarah gitu. Ya dong, mana gue tahu presiden Indonesia yang pertama itu Soekarno, orang gue belum lahir. Lah, orang-orang kayak gini kan kepala batu ya. Tinggal baca buku sejarah, ada foto-fotonya, ada buktinya. Tercatat di mana? Sejarah. Oh, itu mah bukan Yesus, itu mah mukanya, itu Yudas sebenarnya mukanya diganti kayak Yesus. Pernah dengar yang gitu-gitu? Itu aneh banget. Kebanyakan nonton apa? Teng 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 teng, ditarik mukanya sebenarnya aku adalah gitu. Kebanyakan nonton yang gitu-gitu, yang enggak. Ya. Gini, kalau itu bukan Yesus, kalau itu Yudas, kira-kira bakalkah dia mengeluarkan 7 doa dari atas kayu salib? Kalau itu Yudas nggak mungkin dia berdoa, dia akan teriak gimana? Weh, gue bukan Yesus, gue Yudas, turunin gue sakit. Itu dia ayat yang keluar itu, nggak mungkin dia Bapa ampuni mereka. Mereka nggak tahu, tahu deh yang mereka perbuat. Nggak mungkin keluar kata-kata yang menyentuh hati kita sedemikian rupa. Udah pasti itu siapa? Yesus. Orang manggil Tuhan aja Bapa kok. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Eli lama sabachthani. Nggak mungkin Yudas yang teriak kayak gitu kan. Pada waktu apa yang ditentukan oleh Bapa. Ayat berikutnya, ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Ya, dari Alkitab udah jangan dihilangin ayatnya, jangan ganti memuka saya. Oke, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, maka jadi orang benar di negara ini susah. Enggak ada fansnya. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Buat orang yang baik dan kelihatannya baik lumayan ada yang mau lah. Tapi gini, ayat 8 bilang apa? Akan tetapi Allah. Artinya apa? Cintanya Tuhan itu dikategori dari dirinya sendiri. Enggak kayak cinta dunia ini. Oke, cinta dunia ini gini, buat orang benar mungkin susah orang mau mati. Buat orang baik mungkin ada yang mau. Tapi Tuhan ya, mati untuk kita. Kristus sudah mati untuk kita ketika kita masih apa? Berbuat dosa. Ayat 8 bilang kayak gitu. Kalau teman-teman baca ayatnya. Dan itu cinta Tuhan sebesar itu sama kita. Yang mestinya apa? Kita tuh dihukum. Kita ini orang-orang durhaka. Mestinya berakhir di neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita. Menggantikan hukuman kita. Sehingga kita gak perlu dihukum. Jadi dia mati untuk kita sehingga kita bisa hidup selamanya. Yesus. Ya, Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 11 tadi dikatakan apa? Karena saudara-saudara yang kukasihi, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kalau dia sangat mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Lihat, tujuan akhir seorang dikasihi bukan cuman sekedar perasaan dikasihi. Walaupun perasaan dikasihi adalah the greatest feeling that men or women could taste in life. Perasaan terindah yang bisa dirasakan oleh manusia adalah untuk dikasihi. Ya, tapi tujuan kita dikasihi jelas lebih dari cuma sekedar perasaan dikasihi. Tapi apa? Supaya kita dimampukan untuk apa? Saling mengasihi. Walaupun berat. Ya, berat seberat apa? Seberat kayu salib. Ya, Tuhan membuktikan cintanya bagi kita orang Kristen. Cinta itu simbolnya bukan. Ya, cinta itu simbolnya gini. Ada nggak di sini? Biasanya ada. Nggak ada ya? Ada tuh kalingan tapi mau bunga. Ya, ini tuh kurang bawah nih, mesti pindah kemari nih. Tuh bunganya dicukur terlalu gondrong mungkin. Karena ini intinya nih. Ya, itu intinya. Kita menyadari setiap kali kita ingat salib itu, setiap kali mungkin kita bukan Katolik yang bikin bentuk itu, tapi kita mesti ingat
Ya kalau kita ingat Yesus, apa yang kita ingat? Yesus yang disalib. Bukan cuma pembuat mujizat, bukan cuma yang menyediakan yang kita perlu. Kan dia yang mati disalib buat kita, yang membuktikan cintanya Tuhan kepada kita. Yang sangat besar sehingga kita apa? Harus saling mengasihi. Berarti mengasihi adalah sebuah perintah. Karena ada kata harus. Suka nggak suka, mau nggak mau, bisa nggak bisa, harus. Ya, ini menyebalkan dari cinta, ternyata naturnya lebih dari perasaan, dia sebuah perintah. Kalau dia perintah berarti jelas bukan perasaan, dia berarti adalah sebuah keputusan untuk taat atau enggak. Kalau disuruh harus, kita bisa ngelawan enggak? Bisa, kita dikasih free will sama Tuhan. Ya, dua manusia pertama kan milih ngelawan ya. Jangan sampai Anda juga ngelawan. Masuk di gengnya pemberontak itu, yang akan dihukum selamanya di neraka. Saya berharap kita bukan yang itu. Mungkin dulu kita ngelawan, tapi sekarang udah enggak lagi. Ada amin. Kita ke ayat 19 coba lihat. Alasan seorang Kristen mengasihi sangat berbeda dengan alasan yang bukan Kristen mengasihi. Karena dunia ini sekali lagi, I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. Artinya apa? Kita mengasihi supaya. Orang dunia mengasihi punya agenda di baliknya. Agenda paling mulia adalah apa? Kita mengasihi itu orang biar dia berubah. Karena menurut kata pendeta, kemarin gue dengar kalau disayang tuh orang bisa berubah loh. Tapi kalau dia nggak berubah, kitanya yang berubah biasanya. Kita nggak jadi sayang lagi, percuma kan gitu, ya kan? Akhirnya pasti ada yang berubah antara dia atau kita. Ya, tapi itu cinta dunia ini, enggak. Orang Kristen mengasihi bukan supaya, nggak ada agenda di belakangnya. Kita mengasihi karena, bukan supaya. Karena apa? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jadi natur Anda dan saya mengasihi beda sama naturnya cintanya dunia ini. Yang dia pikirin apa di baliknya ada agenda buat dirinya sendiri. Enggak. Cinta itu memberi. Ya dari dulu kita tahu lagu ini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi. Tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Itu kasih ibu kepada kita. Ya, apalagi kasih bapak kepada kita. Kasih ibu kepada beta aja kayak gitu loh. Jadi dong apa kabar kasih bapak? Udah jelas lah. Lebih tinggi lagi dari itu pasti. Ya, cuman kan gitu kita mengasihi supaya, makanya pas sering kecewa. Harusnya kita mengasihi karena, artinya idenya gampang. Kita mengasihi karena rasa syukur. Kenapa? Karena kita tahu terima kasih. Ngerti maksudnya? Terima, dia lebih dulu mengasihi saya, kasih, saya mengasihi orang lain. Kalau cuma suka nerima nggak mau ngasih berarti nggak tahu terima kasih, gampang gitu aja. Ini kita mengasihi karena, alasan orang Kristen mengasihi sangat berbeda. Karena siapa? Karena Allah. Saya pernah nulis buku bareng teman-teman saya, salah satunya udah almarhum, waktu itu ada Raditya Olwan, judulnya Love Talk. Yang nulis namanya, yang merangkum semuanya nama Joshua Iwan Wahyudi. Ya itu sahabat saya salah satunya. Saya tulis di buku itu salah satunya lagi nih, alasan mengasihi atau alasan seorang mencintai akan menentukan cintanya itu sekuat apa. Kalau alasannya kurang kuat, cintanya lemah. Ya. Dan seorang Kristen mengasihi kenapa? Karena siapa? Karena Tuhan. Tuhan adalah alasan mencinta yang paling kuat. Kenapa? Karena Tuhan Sang Maha Besar, Sang Maha Kuat, tidak terbatas, kekal. Ya artinya apa? Kalau kita mengasihi karena Tuhan, tebak cintanya siapa yang paling kuat? Cintanya anak-anak Tuhan. Yang tahu apa? Terima kasih, bukan cuma terima gaji, walaupun ntar lagi. Ya, kadang suka belaga salah ngomong kalau udah tanggal tua, terima gaji kan gitu. Gimana? Enggak, terima kasih, bukan terima gaji ya. Lanjut. Kita ke ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Tuhan dan membenci saudaranya, maka ia adalah dusta. Dan tebak siapa bapak segala dusta? Iblis. Ya. Karena barang siapa enggak mengasihi saudaranya atau sama manusia yang bisa dilihat, enggak mungkin mengasihi Tuhan yang enggak kelihatan. Ya bukti kita mengasihi Tuhan adalah kasih kita kepada sesama kita. Keputusan untuk mengasihi, sekali lagi. Karena cinta adalah perintah, berarti dia nggak mungkin cuma perasaan. Dia harus sebuah keputusan. Untuk taat atau tidak. Ya, kita ke 1 Korintus 13 ayat 4-8, pasti Anda pernah baca. Mungkin juga ini ayat favorit, bagian Alkitab favorit Anda mungkin.
Ya kan kita punya favoritnya. Kalau ayat favorit lu apa? Oh, kalau gue tuh 1 Korintus 13, kan it's all about love. Kan gitu. Lu pernah baca dengan jujur gak ayat-ayat ini? Dan bawaannya pasti pengen nangis. Kenapa? Karena lu jauh banget dari yang ditulis di sini. Karena lu menyadari lu belum mencintai seperti ini. Bukan cinta sejati yang lu punya. Baca Alkitab tuh mesti gitu, mesti jujur. Jangan cuma asal-asalan. Ya coba, ya ini saya contohin ya, kita bareng-bareng nih baca nih malam ini. Karena saya Bible teacher, saya biasa ngajar Alkitab. Kita bacanya bareng, jadi bukan cuma saya khotbah, orang pada bertobat. Enggak, saya juga bertobat ketika baca. Ya kita bertobat rame-rame nih, kita baca dulu aja ya. Ayat 4 dari 1 Korintus 13, kasih itu apa sabar, ada yang namanya sabar di sini. Teman saya yang namanya sabar aja, orangnya enggak sabar. Apa namanya sabar silalahi. Enggak ada sabar-sabar kalipun. Enggak ada, agak lain memang sabar yang itu. Tapi temanku ada yang namanya tulus, sungguh, murni. Ada, jauh banget dari nama-namanya. Masih lagi dalam proses. Karena nama itu doanya belum terkabul berarti. Bayangin yang namanya sabar aja gak sabar apalagi namanya Kristo. Ya kan? Anda lihat kolom komen saya tuh pas lagi diramein gara-gara pilpres. Saya gambarengin semua. Kata siapa pendeta gak boleh marah. Boleh lah, gak boleh marah-marah kan gitu. Ya udah selesai. Gitu. Ada yang tadi baru minta maaf. Sorry ya minggu lalu saya nyinyir. Saya bilang, oh ya udah, nggak apa-apa, santai aja. Ya abis pastor gini-gini segala macam. Oh ya udah kalau nggak ngerasa salah ngapain bilang sorry? Kaget dia. Kok ngamuk loh? Siapa yang ngamuk? Anda yang minta maaf tapi bilang apa? Sorry deh pastor. Abis pastor gini sih, lihat gak? Orang kalau minta maaf, nggak usah kasih alasan. Nggak, lu minta maaf. Jangan nyalain orang dalam permintaan maaf lo, bener gak? Ya, ini kunci nih bagi pacaran, apalagi yang udah nikah nih. Ya ini yang bikin hati tuh sakitnya gak beres-beres. Karena kalaupun minta maaf nih, ya sorry deh beb, habis kamu sih. Itu kan namanya gak minta maaf kan, bener gak? Saya bilang gitu enggak, kalau gak ngerasa salah gak usah minta maaf. Saya bilang saya juga gak berhutang, maaf Anda. Hidup saya gak ditentukan dari kolom komen, dari apa kata Anda. Enggak ngaruh, gue bilang. Lu mau follow, lu mau unfollow, bodo amat, gue mah gak peduli. Ini gue follow Yesus, kalau memberkati, gara-gara gue follow Yesus, hidup gue memberkati, postingan gue memberkati, silakan follow gue. Kalau cuma gara-gara pilihan calon presiden aja lu udah ribut, silakan unfollow, nggak apa-apa, santai-santai aja gue. Lagian gue follow juga nggak dapet duit, ya nggak ada untung-untungnya buat gue di follow. Yang mesti lu follow adalah Yesus, ya dong. Kaget tuh pada. Kenapa? Kasih harusnya sabar, kok pendeta nggak sabaran lu? Bukan nggak sabaran, ya dong. Kalau lu nanya, gue jawab, lu jual, gue beli kan gitu ya dong. Bukan gak sabaran, enggak, lain itu. Bukan. Kalau gak sabaran saya langsung blok orangnya. Enggak ada yang saya blok, saya diemin aja udah ngoceh-ngoceh. Ada yang masih komen-komen, saya kan diemin, belajar sabar. Sebenarnya mah udah empet. Ya, empet apaan? Tanya sama sebelahnya. Kalau bukan Betawi pasti bingung, empet apa ya? Ya. Sebenarnya udah jengkol, tau gak lo jengkol? Jengkel sama dongkol di kolaborasi. Udah gabungan tuh, sebenarnya udah empet. Oh, kalau ikutin perasaan sebenarnya udah males. Pengennya gue blok, ya, gue restrict, gue delete, gue hapus postingan gue sekalian kan gitu. Pengennya begitu, tapi enggak. Ya kenapa? Memutuskan untuk sabar. Sabar itu bukan perasaan, sabar itu keputusan. Sebenarnya perasaan mah empet. Tapi apa? Memutuskan untuk sabar karena kita tahu kasih itu perintah. Dan jelas nggak mungkin cuma perasaan, dia adalah keputusan. Untuk sabar atau marah. Berikutnya kasih itu murah hati. Ya. Yang ini jelas gak mungkin perasaan juga. Ada di sini yang pernah terbangun dengan perasaan murah hati? Saya lagi murah hati banget. Siapa yang saya pengen bagi duit hari ini? Gak mungkin. Gak ada dari kita yang terbangun dengan perasaan itu. Gak pernah. Gak di universe mana Anda hidup, gak ada. Gak mungkin, gak pernah kita terbangun karena itu bukan perasaan. Murah hati itu keputusan. Ya, hampir sebulan yang lalu anak saya dalam sebuah insiden mencederai temannya sampai tangan temannya itu patah. Masih SMP. Oke, dia nggak bermaksud, saya tahu. Ya, ada rekaman videonya, dia nggak bermaksud. Ada temannya yang teriak aja, tendang aja bangkunya. Ada yang teriak begitu, dia refleks, dia tendang bangkunya. Tuh, temennya yang naik bangku, tuh jatuh. Krak, patah tangannya. Sini. Dua-duanya patah, mesti pakai pen, operasi. Oke, di detik itu, untuk pertama kali, saya punya 3 orang anak, duit di tabungan saya tinggal 3 juta. Panik gak? Panik lah, masa kagak? Panik lah. Ya, tapi mau tahu, sepanjang kami hidup,
kami belajar untuk bermurah hati. Kenapa? Karena kasih itu murah hati. Ya artinya apa? Ada orang-orang yang secara konstan kita bantu. Lebih tepatnya kebalik. Secara konstan minta bantuan sebenarnya itu. Kan kita yang kayak, gue murah hati nih, siapa yang pengen gue bantu? Kayak gitu. Enggak, mereka minta bantuan. Ya alibinya selalu apa? Minjem duit. Padahal gak pernah dibalikin. Ada gak yang kayak saya, senasib? Semua yang minjem duit, gak ada yang pernah balikin. Satu orang pun gak pernah balik. Itu saya. Ya, ada gak di sini kayak gitu? Puji Tuhan kalau Anda masih dibalikin loh. Saya sama sekali gak pernah ada yang balikin duit. Ya, yang paling bikin saya empat ada satu. Ya. Masalahnya apa? Dia jadi pendeta sekarang. Dia dulu minjem duit, nipu lagi. Bilangnya apa mau keluarin bapaknya dari rumah sakit. Ya dong, saya kasih. Saya waktu itu baru punya anak kedua, lagi habis-habisnya tuh. Imunisasi, susu, pampers, wah lagi ribet-ribetnya. Dia minta tolongin banget bro, gak taunya apa, kalah judi bola. Gila gak tuh? Pas tahu empat. Tapi apa? Karena tahu kasih itu murah hati. Tidak menyimpan kesalahan orang, nanti akan kita baca berikutnya. Akhirnya apa kita putusan dulu lah, kita lepasin aja. Ya tapi pas lihat postingannya lama-lama, kok belakangan kok dia jadi pendeta kan gitu. Ya bagus sih ya dong, daripada jadi penjahat, bener gak? Daripada dia berakhir di penjara kan gitu. Walaupun dia layak di penjara, dia bohongin saya. Ya kan, dia jadi pendeta, terus ngundang, bro kapan-kapan khotbah dong tempat gue. Oke. Dalam hati saya, dia lupa atau gimana ya? Atau mesti gue bawa di mimbar gitu. Kayak gue juga gak ngerti sih konsepnya. Karena yang saya baca di Alkitab, kalau orang itu bertobat, kayak pemungut cukai misalnya, semua yang pernah saya ambil, saya balikin. Berapa kali lipat? 4 kali lipat. Nah ini pendeta gimana sih, dia baca Alkitab apa kagak kan gitu. Pengen dipanjangin kan, tapi kasih itu apa? Sabar. Di dalam kekurangan kami memutuskan untuk tetap bantuin, karena orang yang minjem duit tetap gak tahu kalau kita lagi susah. Dia taunya apa? Kita pasti bantuin mereka. Panik gak? Panik lah. Udah cuma punya tinggal segitu, tapi dia pinjam dalam jumlah yang apa? Yang masih bisa kita kasih. Akhirnya apa? Kita putuskan untuk apa? Bermurah hati. Sulit banget. Ya, tapi apa? Kasih itu murah hati. Keputusan, bukan perasaan. Ya, dilanjutkan dengan yang berikutnya panjang tuh. Ya, nggak usah dijelasin satu-satu lah. Tidak cemburu, yang masih cemburuan mesti bertobat ya. Tidak memegahkan diri dan nggak sombong, yang masih gagal rendah hati karena merunduk di atas gunung. Humble bragging. Walaupun rendahin diri buat ditinggikan. Wah gila orangnya, iya dia rendah hati banget loh kan gitu. Oh iya terus keep them coming kan gitu. Terus puji saya kan gitu. Lihat gak? Ya. Ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Anyone? Ya. Kenapa orang pacarannya grape, anggur-anggur, grepe-grepe? Kenapa orang pacaran grepe-grepe? Kenapa dia melakukan yang gak sopan? Kenapa? Karena dia mementingkan dirinya sendiri. Ya kasih tidak melakukan yang gak sopan karena kasih tidak mementingkan diri sendiri. Ya, gue udah jemputin di rumah, bawa dia ke mall, bayarin makan, beliin dia baju, ajakin dia nonton. Ya, terakhir masih minta beli sepatu pula, gue beliin semua. Masa cium aja gak dapet sih? Lihat gak? Itu kan dunia ini kan? Ya gak? Mengasihi supaya. Ada agenda di belakangnya, itu nafsu bukan cinta. Nafsu itu yang dipikirin apa? Apa yang bisa gue dapat dari lo? Itu yang nafsu pikirin. Cinta memikirkan yang sebaliknya. Apa yang bisa kuberikan untukmu? Itu naturnya cinta. Kayak siapa? Kayak Yesus. Jadi dia gak mengambil sesuatu dari kita, dia memberikan segalanya buat kita. Namanya Yesus. Beda. Cinta dan nafsu itu dua makhluk yang berbeda. Ya, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Anyone? Ya saya kalau gitu cuma bisa ketawa doang. Gitu. Saya berharap dia nggak belaga lupa. Karena sebenarnya kalaupun dia balikin, saya bilang nggak perlu. Gue cuma pengen gue pengen tahu lu udah bertobat sungguh-sungguh atau belum. Karena takutnya judinya masih lanjut loh. Walaupun dia udah jadi pendeta. Oh iya jangan sedih. Kata siapa pendeta nggak ada yang tukang judi? Ada. Yang tukang main gile aja ada. Bayangin tuh. Pendeta main gile. Gile banget gak tuh? Ini kan orang kan gile biasa, dia gile banget. Masalah dia pendeta. Masih main gile ada. Jangan sedih. Jadi kalau ketemu yang gitu nggak usah kaget. udah di briefing, ya kan? Manusia biasa yang masih bisa mengecewakan, masih bisa berubah, yang nggak pernah berubah cuman Tuhan. Ya, lanjut lagi sampai mana tadi? Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacita karena kebenaran. Bahkan di poin ini kita kalau jujur baca ya, ngeri loh.
Kita itu bukan pro keadilan dan kebenaran, enggak. Kita pro yang menguntungkan kita. Saya ulang, kita enggak pro keadilan dan kebenaran, enggak. Kita pro yang menguntungkan kita. Contoh ya, ini hari-hari banget. Saya dulu kalau ke kantor itu, pas zaman masih kantor ya, pakai motor. Oke. Di Jakarta ada namanya jalur yang sendirian tuh, yang jarang yang lewat, namanya jalur bukan busway. Itu jalanannya, namanya jalur busway. Yang lewat biasanya Transjakarta, di situ yang boleh lewat cuma dia doang tuh. Oke. Kena macet, oke. Di sini stuck, tiba-tiba ada yang ngambil, red di sini. Wah, langsung kita marah-marah dong. Wah, nggak benar tuh orang. Ya dong. Mudah-mudahan kena polisi di depan dia. Kan kita sumpah-sumpahin, suka dalam hati doang tapi nggak disebut. Kita berharap, makanya kita senang tuh dapat video yang tiba-tiba yang kayak, oh panik galau yang gitu kayak kena polisi, terus bingung mau ngapain, motornya diangkat, kita senang tuh ngetawain, mamam tuh. Sebenarnya kita senang kan. Kenapa? Karena tuh keadilan, ini orang ngaco nih emang mesti dihukum kan gitu. Right? Karena ketidakadilan itu, kita ngeliat wah orang melanggar hukum, wah ngaco nih orang. Beda kasusnya. Kalau lo motor lo bocor, tiba-tiba lo mesti naik angkutan umum, right? Sebut saja Metro Mini, bukan nama sebenarnya, nama sebenarnya, right? Tiba-tiba lagi macet nih stuck, tiba-tiba abangnya, dia ambil jalur busway, lompat drag sampai begitu, terus dia langsung jalan ngegas. Percaya tuh enggak, lu gak bakal marah kan? Malah lu seneng, wah bang pinter banget lu bang, gas biar lebih cepat gue nyampe kantor, lihat gak? Enggak, lu gak pro keadilan dan kebenaran, lu cuma pro yang menguntungkan lu. Terima aja udah kalau baca Alkitab tuh. Kayak ditelanjangin ya rasanya, makanya gak kuat bacanya, bener gak? Bahkan bagian yang mestinya indah tentang love, susah bacanya. Kayak ngaca terus ngeliat semua yang bobrok dalam diri kita tau gak? Ini kan? Iya aja lah, masa ya enggak? Ya kan muka-mukanya udah pada, sebenarnya pengen ngangguk, udah ngangguk aja yang ditahan. Bener, enggak, kita gak pro keadilan sama kebenaran, kita pro yang menguntungkan kita. Itu ngerinya kita. Tapi apa? Tuhan masih sayang. Itu dahsyatnya cintanya Tuhan. Ya. Ia menutupi segala sesuatu, kalau kita malah senang ngumbar-ngumbar kesalahan orang. Kalau dapat kesalahan orang tuh, diposting. Jadiin konten. Ya makanya kita akhirnya gagal mengasihi. Saya belajar dari istri saya, kalau negor itu nggak boleh depan umum. Dimulai dari anak saya sampai dia mau negor saya aja, karena saya juga manusia biasa, masih bisa bikin salah depan umum. Tapi dia selalu tunggu momen yang baik, dia selalu ngomong kayak gini ntar. Nanti aku mau ngomongnya sama kamu. Wah biasa itu kalau suami kalau dengar kata-kata itu langsung panik tuh. Waduh kenapa nih gue nih kan gitu langsung gitu. Tapi itulah istri saya dan itulah mestinya istri-istri yang lain dan juga suami-suami yang lain. Kalau suami atau istri kita atau anak kita bikin salah depan umum, enggak lu gambarnya depan umum. Cinta itu menutupi segala sesuatu tapi nggak diemin, nanti diomongin ini di belakang. Naturnya nggak mempermalukan cinta itu. Bener ya? Kita mesti bertobat dalam hal ini. Ya, tapi emang salah bocahnya, iya nggak harus dipermalukan juga dong. Jika engkau melihat saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia berapa mata. Yesus ngajarin kok. Tapi pernah nggak Yesus gambrengin murid-muridnya depan umum? Ya ada juga sih, cuman nggak sering. Naturnya harusnya apa? Cinta itu tidak mempermalukan, dia menutupi segala sesuatu, tapi nggak ngediemin, diberesin. Ya, percaya segala sesuatu kita cenderung curigaan, mengharapkan segala sesuatu kita cenderung nyerah, sabar menanggung segala sesuatu kita cenderung nggak sabaran. Ya percuma lah kayaknya, udahlah, nggak usah lah. Ya, itu kita. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, kasih tidak berkesudahan. Cintanya yang sejati itu naturnya nggak berkesudahan. Ya teman-teman mesti paham bahwa neraka itu bukan bentuk kebencian Tuhan, itu bentuk cintanya Tuhan. Kalau neraka nggak ada, yang jahat tetap jahat, mau ditaruh di mana? Nggak lucu dong kalau di sorga Anda masih kecopetan. Mana tadi? Enggak, ada copet di sini kan gitu. Enggak mungkin, ya dong. Enggak lucu dong Anda tiba-tiba lagi worship, tiba-tiba ada yang pukul Anda pakai botol gitu, palanya prang gitu. Kayak dangdutan. Dangdutan kan agak random ya. Dangdutan konser paling rusuh di Indonesia itu genrenya itu dangdut. Saya tuh berharap genrenya metal yang rusuh-rusuh itu loh. Wah, pukul-pukulan kan gitu. Pukul-pukulannya nggak pernah berantem. Gian dangdut, bayangin. Lagunya nggak nyambung. Kalau metal masih rusuh ya. Tapi malah pada kompak, yang gondrong-gondrong, yang rambutnya masih banyak di depan pada ngangguk-ngangguk semua.
kayak anak sekolah, nggak ada yang nyuruh. Rapi, rame-rame. Ya, ada yang tampol-tampolan di belakang yang rambutnya udah kurang ya kan, ada yang cuma gini doang yang umurnya udah 40 ke atas dan gitu ya. Kalau dangdut tuh random ya. Lagunya enak, musiknya enak buat goyang, ya kan. Liriknya sedih biasanya. Ya, sakit gigi, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ya, lirik-liriknya yang kayak menyayat hati tentang pengkhianatan, perselingkuhan. Ya, yang nyanyi bajunya kurang, terus jogetnya mesum. Nggak nyambung, nggak ada yang nyambung. Lagunya enak buat joget, liriknya sedih, nyanyinya mesum. Yang nonton berantem, makin nggak nyambung lagi. Saudara, saya cuman sekali-kalinya lihat orang nonton konser tuh pakai helm tuh cuman di konser dangdut. Artinya itu rusuh. Antara dua, rusuh atau takut helmnya diambil orang. Karena crowdnya pasti banyak. Kalau crowdnya banyak, tukang parkirnya biasanya nggak bertanggung jawab. Duitnya banyak, foya-foya dia. Jadi sultan dalam satu hari. Dia udah mabok nggak tahu di mana, motor lu udah nggak jelas tuh. Ya, ini saya belajar dari keamanan yang jagain konser dangdut. Dia bilang kalau konser ini rusuh, cara bubarin mereka bukan pakai pistol. Karena mereka udah nggak ada takutnya, karena udah setengah mabok sama nafsu. Udah nggak jelas tuh otaknya. Nggak pakai pistol, nggak pakai kekerasan. Teriak aja ada motor yang hilang. Bubar langsung. Weh, motor siapa nih? Motor saya, ada motor yang hilang. Hah, serius motor gue? Pada bubar semua langsung. Nggak jelas, random. Nah itu cara ngebubarinnya. Kata pas pampres. Yang ngejagain di situ, yang bawa senjata tuh. Jadi mereka udah punya trik tuh. Ya, teriakannya adalah curanmor. Kan gitu. Kalau yang konser suka bilang we want more, mereka bilang curanmor. Itu caranya ngebubarin konser dangdut. Kenapa jadi ngomongin dangdut? Right? Nggak ada urusan sama dangdut, kita lanjut. Bagian terakhir di Kolose 3:17 sampai 24. Meyakinkan kita bahwa ini adalah sebuah keputusan. Keputusan yang dengan sadar kita buat. Kenapa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita balik ke ayat itu lagi kan 1 Yohanes 4. Kolose 3:17 sampai 24. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, semua yang kamu lakukan, apa aja yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Apa itu? Apa yang dikatakan dan dibuktikan? Cinta. Cinta itu dikatakan dan dinyatakan dengan perbuatan. Apapun yang kau lakukan karena cinta, lakukanlah apa? Semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Bukan sebagai latah-latahan. Ada yang menado di sini? Biasanya kalau GPDI identik sama menado. Ya. Menado itu latahnya rohani. Ya. Latahnya rohani. Kalau dikagetin, om-om menado pasti darah Yesus. Pasti gitu. Ya. Tapi kadang kalau main judi juga sama. Dia banting kartunya dalam nama Yesus. Biar menang. Kan gitu. Ya itu twisted itu kita. Enggak, kita pakai nama Yesus kenapa? Kita lakukan kenapa? Karena mengasihi itu sulit. That's why we do it in the name of Jesus. Karena kita tahu dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Kita perlu kuasa itu karena daging ini sebenarnya apa? Capek. Daging ini sebenarnya udah gak mampu. Gak kuat. Makanya apa? Minta kuasa dari tempat yang maha tinggi dalam nama Yesus. Karena untuk mengasihi, jika itu adalah sebuah keputusan, naturnya pasti gak akan mudah. Ya, sambil apa? Sambil mengucap syukur, kita sebut dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus kepada Allah Bapa kita. Artinya setiap kali kita nyebut nama Yesus, kita ingat Yesus yang diapain? Disalib. Bahkan yang non-Kristen pun tahu Yesusnya yang diapain? Disalib. Bapak pernah dengar tentang Yesus? Oh, yang jenggotan disalib itu ya? Dia aja tahu. Jangan sampai orang Kristen taunya Yesus tuh yang bikin mujizat, jalan di atas air, bangkitin orang mati. Enggak, utamanya dia itu disalib. Ya, karena kita ingat penyalipan Yesus. Kita ingat betapa besar Tuhan mengasihi kita. Maka kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Ya, kita punya tugas soalnya yang gak mudah, dimulai di ayat 18. Ya, apa? Buat para istri nih, spesifik. Ada yang udah married para istri di sini? Ya, anggukan kepala sedikit aja. Karena ayatnya berat, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Ya, suami-suami gak usah senggol-senggol. Nanti ada ayatnya sendiri buat Anda. Nah, ini buat para istri dulu. Saudara, ini ayat yang paling disebelin sama para istri di gereja. Bahkan di gereja aja. Kalau denger ayat ini, mukanya langsung tatapan sinetron semua. Berubah langsung kok. Ngeliatin saya udah kayak mau dimakan saya. Ya, tatapan sinetron sudah tahu.
Sinetron Indonesia yang membedakan sama film luar negeri itu adalah Indonesia sering banget ngomong dalam hati. Anda perhatiin. Mayoritas pasti ada adegan dalam hatinya. Ya mukanya gini, ada suara, tunggu balasanku. Kalau di gereja mukanya gini, ada suara apa? Lu gak tahu kayak apa suami gue. Itu dia, ketatapan sinetron. Ya. Padahal apa? Alasan istri Kristen tunduk kepada suaminya, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalau saudara punya Alkitab yang ada Alkitab digitalnya, HP-nya bisa diganti ke bahasa Indonesia masa kini. Coba lihat ya, satu orang, coba cari. Ganti modenya TB yang tadi, TB yang biasa dipakai, ganti jadi BIMK, coba cari. Harusnya ada. Ya kalau udah ketemu nanti baru dibacain, saya mau coba jelasin lagi ayat ini. Ya istri-istri Kristen tunduk kepada suaminya, urusannya lebih ke hubungan mereka sama Tuhan dibanding sama suaminya. Jadi mau suaminya kayak gimana sebenarnya, adalah keputusan untuk tunduk sama suami karena itu bentuk kasih. Dan harus dilakukan dalam nama Yesus karena tidak mudah. Yang suaminya pendeta aja susah tunduknya istrinya, apalagi yang suaminya penjahat. Enggak pernah mudah kok. Suami yang baik-baik aja susah kok istri tunduk, apalagi suaminya begajulan. Ya, apa ayatnya bilang apa? Karena itulah yang, sebab bagaimana seharusnya dalam Tuhan, ayatnya bilang apa? Ada yang bacain yang keras? Yang udah nyampe? Atau nggak ada yang nyari dari tadi? Ada? Ya. Sebab begitulah seharusnya kelakuanmu sebagai orang Kristen. Artinya apa? Nggak ngaruh suaminya mau kayak gimana juga. Istri Kristen tunduk sama suaminya kenapa? Karena mereka Kristen. Karena si istri itu Kristen, makanya dia nunduk. Ya, dia taat, dia menundukkan diri sama suaminya. Lebih ke hubungan sang istri dengan siapa? Dengan Tuhan. Seberapa Kristen istrinya terlihat dari situ. Susah nggak? Susah. Makanya dilakukan dalam nama apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Kita perlu kuasa. Kalau nggak akan bisa. Ya, saya berani jamin ini bukan sebuah overstatement. Nggak ada perempuan yang bisa dibikin tunduk sama suaminya. Dan bahkan Tuhan sendiri nggak bisa. Cuman dia sendiri yang bisa memutuskan untuk tunduk atau enggak. Untuk mengasihi atau tidak. Ayat berikutnya, ya ini para suami, ini bagian kita sekarang. Kasihilah apa? Istrimu, hai suami-suami, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia apapun yang terjadi. Kenapa? Sebab begitulah seharusnya kelakuanmu sebagai orang Kristen. Sama persis. Ayat yang tadi ini berlaku 18-19 connect. Ya karena lu Kristen makanya lu mengasihi istri lu walaupun istri lu. Nah ini saya kasih cerita, mungkin saya udah pernah cerita tapi saya akan ceritain terus karena ini kesaksian yang unik. Biasanya orang kalau kasus KDRT biasanya suami pukulin istrinya. Itu umum. Ya udah sering, itu mayoritas selalu ceritanya kayak gitu. Tapi ada satu kisah, aku ingat banget satu kesempatan ada orang minta sharing sama saya, ketemunya di Instagram, ngobrol-ngobrol, ya akhirnya dia ngajak ketemuan karena dia mau konseling. Dia bilang oke, saya pikir gitu ya. Saya lihat dari postingannya badannya gede banget. Saudara tahu orang yang nge-gym banget sampai keteknya nggak bisa mingkem? Tahu gak? Yang kayak gitu, yang tegap gerak nggak bisa. Karena kalau gini ntar capek, gede banget, keteknya nggak bisa mingkem. Kayak gini, ya. Dan saya langsung lihat, wah ini mesti bertemu di tempat umum nih, nggak boleh terlalu private. Karena kalau saya salah ngomong nanti hilang saya. Gitu. Makanya saya ketemu di tempat yang umum, right? Saya baru pertama kali ketemu orang, pas ketemu bukan dia berdiri, shalom pastor saya gini nggak kenalan, dia duduk aja diam, dia nungguin saya duduk, saya makin tegang kan. Untung ketemu di tempat umum, bener nggak? You know? Saya duduk, dia langsung keluarin HP terus dia langsung kasih, dia bilang gini, Pak Pendeta ini lihat ini foto saya 2 tahun yang lalu, nggak ada kenal-kenalan, nggak ada apa. Ya, karena hidupnya saya rasa penuh kepahitan, itu yang saya rasa dari dia, orangnya kayak udah capek banget. Mungkin kebanyakan nge-gym kali saya pikir, ya kan dia capek pasti. Ya, wajar ya, saya juga ngerti namanya mungkin lelah ya, hayati mungkin lelah, dia bukan hayati sih namanya, ya kan? Hayate kan gitu. Dia kasih lihat ini saya 2 tahun yang lalu, cungkring. Dan saya langsung so asik kan, karena saya tegang juga kan, udah belum kenalan belum apa. Wah boleh dong kasih tips-tipsnya nih, saya juga pengen nih gedein badan sampai ketek gak bisa mingkem, nggak sih ngomong gitu saya cuma. Sampai kayak gitu, pengen saya juga kan gitu. Boleh dong kasih tips-tipsnya nih. Ya, terus dia mau tetap serius, dia bilang kayak gini, Pak Pendeta mesti tahu kenapa saya gedein badan saya. Ya terus dia berdiri, dibuka bajunya dalam hati saya.
Di sini banget, sekarang banget ini. Kalau udah jemaat gimana? Cowok sama cowok nih masalahnya. Random kan. Dibuka. Memar, baret-baret badannya. Jadi ternyata dia korban KDRT. Ternyata istrinya yang kecil mungil itu. Yang pas saya lihat di postingannya, saya sempat mikir nih cewek berani banget ya. Nikah sama Hulk tapi gak hijau itu. Tapi ternyata salah. Ternyata dia yang KDRT. Istrinya yang KDRT. Jadi gedein badannya biar apa? Biar kuat dipukul sama istrinya. Kenapa? Karena dia pegang ayat ini. Hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Apapun yang terjadi. Wow. Cinta itu apa? Keputusan. Karena dia yang memutuskan untuk menikah dengan perempuan ini gak ada yang paksa dia. Dan dia tahu dia harus konsekuen sama pilihannya sendiri. Dan dia tahu karena dia Kristen, dia harus mengasihi istrinya dan gak kasarin istrinya. Apapun terjadi, padahal kalau mau nangkis aja gampang. Makanya dia gedein badannya biar bisa nangkis kan. Plak, patah pasti. Ya kalau dia bales, selesai pasti. Istrinya langsung meninggal tuh pasti. Ya, bayangin, dia punya lengan aja, lebih gede dari paha saya. Dia pasti bisa bales, pasti. Ya kalau saya jadi dia mah, kalau dia duniawi yang nggak ada Kristen-Kristennya tuh istri pasti dikantongin tuh sama dia. Ih, bawel kan gitu. Bisa orang kecil bener bininya. Ya, lanjut. Ini belum selesai. Kali ini hubungan antara orang tua dengan anak. Ada yang udah berkeluarga dan punya anak. Atau ada yang adalah anak dari, ya semua kita anak dari orang tua kita lah. Kita tahu persis apa artinya berada dalam satu keluarga. Ayat 20, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal, jangan tatap saya dengan muka-muka sinetron. Lu gak tahu kayak apa bapak gua. Saya gak perlu tahu. Karena alasannya apa? Anak-anak Tuhan. Taat sama orang tuanya apa? Sebagaimana apa? Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kalau tadi boleh dibacain lagi, BIMK-nya adalah apa? Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara pernyanyi lagu ini, menyenangkanmu, senangkanmu. Pernah nyanyi lagu itu? Hanya itu kerinduanku. Mau tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan? Anak-anak, taatilah orang tuamu. Ya, susah nggak? Susah, apalagi kalau orang tuanya begajulan. Ya lu enak bapak lu pendeta, nah bapak gua nggak jelas. Ya bener, saya pernah ada orang yang pas saya baca ayat ini dia marah. Abis saya kelar sharing di rumah saya, dia bilang, Pastor saya mau ngomong. Wah mati nih, gue bilang, badannya gede juga. Saya kenapa sih berurusan sama orang-orang yang badannya kayak gorila gitu loh. Ya, saya pikir wah ini gawat nih, saya minta hikmat Roh Kudus, Tuhan mati nih gue bilang. Right. Akhirnya apa? Dia di luar, dia langsung damprat saya. Lu gak tahu kayak apa bapak gue. Lu ngomong enak, taatilah orang tuamu. Ya bapak lu apa pendeta kan? Kata dia, lu gak tahu, ditunjuk-tunjuk saya. Di luar tuh, di depan rumah saya sendiri. Atau gimana Roh Kudus dorong saya untuk peluk dia. Akhirnya saya peluk. Ya lagian biar aman, karena kalau nggak dipeluk tangannya ntar main saya mati nanti. Kunci langsung, het. Ya saya peluk, terus dia nangis. Terus saya tanya, bro boleh nggak cerita? Maksudnya gue nggak tahu bapak lu kayak gimana, cuman gue pengen tahu bapak lu seperti apa. Maksudnya semua ayah sebenarnya sulit kok. Maksudnya nggak, yang pendeta pun juga sulit untuk ada momen-momen di mana dia hilaf, dia manusia biasa yang bisa emosi berlebihan, yang bisa ngomongin kata-kata yang mungkin gak enak buat kita. Gue pengen tahu bapak lu kayak apa. Terus dia nangis, gue gak tahu kak siapa bapak gue. Gue bilang ya elah, kita sama-sama gak tahu. Lu gak tahu kayak apa bapak gue. Kenapa? Gue juga gak tahu. Gitu. Kayak aduh, yang gini-gini saudara. Ya. Pengalaman-pengalaman gini gak bisa dilupain nih. Ya. Tapi apa gak ada urusannya sama kayak apa orang tua kita. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mentaati mereka. Ya, kita melakukannya apa? Dalam nama Yesus. Karena kita sebenarnya nggak mampu, sebenarnya kesel, sebenarnya capek. Karena apa? Ini kok tua-tua keladi, makin tua makin jadi kan gitu. Malah makin ngaco, bukan makin rohani, malah makin nyebelin lagi kan gitu. Tapi apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dan sama sebagai orang tua juga, siapa yang setuju bahwa parenting itu nggak mudah. Apalagi kalau anak udah remaja, ya kan, udah umur 12, 13 kayak anak saya tuh. Lagi nyolot-nyolotnya tuh. Biasanya mulai 12 sampai 15 sampai maksimal 17 tuh lagi nyolot-nyolotnya biasanya. Ya. Diomongin biasa nggak mau denger.
kita naikin nada. Ya karena buat orang Ambon gak ada problem lah, overtone mah, naik-naik nada. Tipis. Emang kita setting 1, 2, 3, emang gitu, nadanya emang biasa tinggi. Ya kan? Gue bilang, oh nih anak, gue gambrengin akhirnya. Gue gambrengin, terus dia bilang, dia dengan santai dia ngeliat muka gue terus bilang gini, ya gak usah ngegas dong. Gile, hah? Segala yang Ambon dalam diri saya mendidih kan. Itu kalau zaman dulu ngomong kayak gitu, ikut pinggang udah bunyi cetak-cetak gitu. Ini bener ya, minimal sapu lidi udah ada sapu terbang kan gitu, padahal nggak ada yang naik kan gitu. Gila, ngomong gitu doang, nyebelin banget. Terbakar seluruh daging dalam diri saya. Nggak usah ngegas dong, dalam hati gue gini, tadi gue ngomong bye-bye lu nggak denger nyong. Nyong bukan monyong ya, ini orang Ambon nih yang saya lagi ngomong. Ya. Gitu, dia ngeliat muka saya terus gini, ya nggak usah ngegas dong, digituin. Gile. Seluruh daging saya sejujurnya pengen marah. Pengen marah lebih besar lagi, pengen hajar dia karena saya punya hak, dia ngaco. Kurang ajar dia. Ya, sekolah doang kayaknya pinter tapi nggak punya manner sama sekali. Terbakar. Tapi apa saya tahu, saya harus mengasihi dia. Ya. Hai bapak-bapak, apa? Janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kalau saya hajar di momen itu, percaya atau enggak? Sakit hatinya pasti. Ya. Makanya apa dirancang ada bagian yang empuk-empuk dalam tubuh kita, semacam pantat dan paha itu buat dipukul. Kalau mukul anak jangan di mukanya, karena sakitnya nggak seberapa, itu lukanya itu seumur hidup. Seumur hidup pasti, apalagi kalau dia mulai besar. Sebenarnya umur SMP itu udah nggak cocok diomelin sebenarnya. Mesti diajak ngobrol gini. Dan akhirnya saya nanya sama ayah saya gimana, karena parenting itu nggak diajarin di Alkitab. Yesus ngajarin kita jadi anak, bukan jadi bapak. Ya kan? Bener gak? Dia ngajarin kita jadi anak yang tunduk pada kehendak Bapa dan kawan-kawan. Kita nggak diajarin jadi orang tua, suruh belajar sendiri. Ya kan? Selamat bertualang kan gitu. Cari di sini nggak ada. Ya. Saya nanya sama almarhum ayah saya, terus gimana dong Pak? Karena gini, kalau anak minta sesuatu, kita nggak kasih, nangis. Padahal nggak boleh sakiti hati anak, hatinya sakit nggak, dia nggak, itu menangis cuman karena bocil-bocilnya doang, hatinya nggak sakit, itu biasa aja. Ntar juga dia udah lupa, ntar lagi juga udah, besok juga ntar lupa, yang gitu-gitu. Ya, karena gini, kalau kita kasih semua yang anak kita minta, kamu bukan nggak menyakiti hati anak, kamu merusak dia. Iya juga sih, saya bilang iya, terus mesti gimana dong, tricky banget. Dan dia bilang kayak gini, sederhana, ya kamu perlakukan dia sebagai manusia sedini mungkin. Artinya apa? Anak kita walaupun masih kecil, dia bukan setengah manusia, dia itu manusia seutuhnya. Oh iya, perlakukan dia dengan hormat. Artinya apa? Dari kecil kalau diomelin, kasih tahu kenapa lu ngomel. Kamu ngerti nggak kenapa papa marah? Kamu tahu nggak salah kamu di mana? Ajarin buat dia ngerti. Walaupun masih kecil, walaupun belum ngerti, lakukan itu. Nah, apalagi kalau sampai kita hajar dalam tanda kutip ya, ada momen-momen di mana kita lost our temper dan kita hajar dia, harus jelasin kenapa lo hajar. Saya ingat banget dihajar papa saya karena jarang banget dia mukul, marah juga jarang. Karena jarang makanya saya ingat. Ya, terus saya ingat banget abis dia pukul, dia bilang kayak gini, mending papa yang pukul kamu, sambil nangis dia ngomong itu. Biar kamu tuh gak kurang ajar pas gedenya nanti. Kenapa? Kalau kamu tumbuh besar jadi orang kurang ajar, nanti orang lain yang hajar kamu dan kamu bisa mati. Karena mereka gak sayang sama kamu, tapi papa sayang sama kamu. Mending papa yang hajar kamu, kata dia gitu. Wah, saya gak pernah lupa tuh. Ya dari situ justru saya merasa sebagai manusia, walaupun dihajar, hati saya gak sakit, enggak. Hati saya justru ngerasa, wow, thank you lu gak biarin gue jadi anak yang kurang ajar, makasih. Right? Dan itu caranya ternyata, kita perlakukan mereka sebagai manusia seutuhnya, sejak dari masih anak-anak sampai khususnya pas sudah mulai kuliah mau pilih ambil jurusan sendiri, kita kasih dia ruang untuk pilih. Dan dia mesti bertanggung jawab atas pilihannya, kenapa lu pilih ini? Ya padahal ada pilihan yang lain. Dan kalau dia mau ngomong kita dengerin. Ya, kenapa tadi kamu berantem? Jangan langsung main teman. Kamu tadi berantem ya, main dipukul aja. Zaman dulu kan gitu. Berantem dipukul sama teman, ketahuan sama guru, dipukul sama guru, laporin kepala sekolah, dipukul sama kepala sekolah. Sampai rumah ketahuan berantem, dipukul lagi sama orang tua. Habis kita. Ya dong, semuanya aja punya hak mukul saya, kan gitu. Ini kita nggak bisa ngadu ke siapa-siapa. Komnas Perlindungan Anak, zaman dulu masih ngurusin si Komo. Ya, belum ngurusin yang gitu-gitu dia dulu. Kita nggak bisa. Zaman sekarang mah cuman dihukum sama guru, dijenggut doang gini jambangnya langsung ngadu. Elah. Strawberry, bener gak?
Ketekan dikit mejret, ya itu gara-gara siapa? Lu sendiri yang bikin anak lu jadi stroberi. Semuanya dilayanin, diminta, oh kamu apa, ya udah ntar tinggal ntar dikirim paket, apa segala, kebiasaan. Jangan ngerusak anak kita sendiri. Ya. Perlakukan sebagai orang sebagai manusia seutuhnya sejak dini, itu cara kita ngejaga hati anak kita. Karena kalau dia udah terluka karena ngerasa dia nggak dihargai sebagai manusia, ya kemarin belum lama ada kasus mahasiswi kedokteran mati bunuh diri, sudah ingat? Di suratnya dibilang apa? Sebenarnya mama udah baik banget sama aku, nggak diragukan lagi. Aku tahu mama sayang sama aku, tapi aku nggak bisa menghidupi hidup yang aku pengen hidupi. Semua pilihanku adalah pilihan mama. Anak kedokteran, anak orang kaya. Oke, cantik. Bunuh diri mati. Karena ngerasa apa? Dia nggak punya pilihan dalam hidup. Dia menjalani hidup mungkin yang mamanya mau. Sedih. Ya, dan ini nggak mudah, makanya apa? Kita melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Nggak gampang gedein anak tuh. Dan saya berharap anak-anak saya menyadari hal itu. Susah lo jadi orang tua lo. Makanya apa? Ayo bekerja samalah. Ya lu susah kan jadi anak gue? Sama aku juga susah jadi orang tua lu. Ayolah kita kerja sama. Jangan malah bikin susah gitu loh. Ya gak? Udah lu nurut aja jadi pada ribet kan gitu. Gue juga gak mau marah-marahin lu. Lu juga gak suka dimarah-marahin kan. Ya udah ayo kerja sama. Ya lu belajar dulu baru main. Udah gampang. Ya kan? Ngerti kan? Lain kalau lu gak naik kelas juga yang malu kan lu, bukan gue. Bukan gue yang sekolah. Lu yang sekolah. Kerja sama makanya. Kan gitu. Makanya apa dalam nama Tuhan Yesus, karena gak gampang. Yang terakhir. Para karyawan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan tatap saya dengan pandangan sinetron. Lu gak tahu kayak apa bos gue gak peduli. Gue gak mau tahu kayak apa bos lu. Bukan urusan gue. Ya, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Alasannya siapa? Tuhan. Makanya apa? Tunduklah dalam nama Tuhan Yesus. Karena gak mudah. Keputusan untuk tunduk kepada atasan itu adalah bentuk kasih kepada sesama. Dan kita lakukan kenapa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita melakukannya karena kita takut akan Tuhan. Bukan takut sama manusia yang bikin kita jadi munafik, jadi penjilat. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, ayat 23. Perbuatlah dengan segenap hatimu, dengan segenap kasih yang ada di dalam hatimu yang engkau lebih dulu terima dari Tuhan. Ya. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena semuanya bentuknya adalah terima kasih, tapi kasihnya gak ke sono, kasihnya ke sini. Ke yang terlihat ini, karena itu buktinya lu tahu terima kasih. Terima cinta dari Tuhan, kita mengasihi sesama. Dalam nama Yesus, karena gak mudah, sangat gak mudah. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian tentukan bagimu sebagai upah. Ya cinta dunia ini selalu mikir, emang gue dapat apa kalau gue ngampunin dia? Emang gue dapat apa kalau gue pelayanan? Emang gue dapat apa kalau gue nurut sama, lihat, kita selalu mikirin emang gue dapat apa. Tapi apa kita lupa, kita udah menerima cinta yang dari Tuhan. Yang besar itu, yang secara bisnis disebutnya sebagai kayak modal, kita dimodalin. Sehingga sekarang kita bisa mengasihi karena udah punya. Ya. Dan ada upah dari siapa? Dari Tuhan. Kristus adalah Tuhan, Anda dan saya, siapa kita? Kita hambanya. Tadinya kita orang-orang durhaka. Tapi karena Yesus mati buat kita jadi hamba-hamba Tuhan. Ya, saya berdoa biar kita menyadari, bahkan yang sebagai karyawan-karyawati di tempat ini, Anda bukan budak korporat. Bukan. Anda hamba Tuhan yang lagi melayani di perusahaan itu. Mindsetnya dirubah. Ya, jadi kita lakukan semuanya apa? Dalam nama Yesus, karena tahu Tuhan gak mungkin berhutang. Pasti ada upahnya. Tapi lebih keren lagi bahwa upahnya udah lebih dulu dikasih, namanya Yesus. Kita gak layak dapat Yesus, kita mestinya binasa, tapi kita dapat Yesus dan keselamatan, hidup yang kekal. Jadi apa? Kita melakukan semuanya tanpa pamrih, karena kita dikasihi tanpa syarat, dan ini penting. Dan aku berdoa sungguh-sungguh, sampai aku bagi ini bisa membantu kita menjalani keseharian kita, melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Teman-teman, aku tutup dengan ini. Mengasihi adalah perintah yang terutama. Kalau teman-teman ingat,
Ada seorang mencobai Yesus, orang ini ahli agama, ahli Taurat, tahu Alkitab. Dia bilang, guru, hukum mana yang terutama? Dia pengen ngetes Yesus. Dia bilang apa? Apa yang lu baca di hukum Taurat? Apa yang tertulis di situ? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenapmu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Artinya apa? Ini sebuah perintah yang terutama. Artinya apa? Menolak mengasihi adalah apa? Pemberontakan terbesar. Karena ini perintahnya. Menolak mengasihi dengan sengaja, enggak ada. Adalah pelanggaran pemberontakan terbesar, karena ini perintah terutama. Gagal mengasihi adalah apa? Kegagalan terbesar. Dan aku berdoa, enggak ada satupun dari kita yang jadi pemberontak. Dan enggak ada satupun dari kita yang didapati gagal mengasihi. Ya kita punya orang-orang di sekeliling kita yang harus kita kasihi sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tahu sebenarnya kita enggak bisa, maka kita minta dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa sebentar yuk. Musisi boleh mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Saya jemput bangkit berdiri semua. Saya nggak tahu pergumulan Anda seperti apa, tapi Tuhan lebih dari tahu. Nah ini yang saya mau kita semua sadari, kita perlu Tuhan. Kita nggak bisa mengasihi sebelum kita menerima cinta yang dari Dia dulu. Karena perintahnya absurd. Kita disuruh mengasihi musuh kita. Gimana caranya? Tapi kalau kita sadar bahwa ketika kita masih memusuhi Tuhan, Dia udah mengasihi kita. Kita tahu persis apa yang kita harus lakukan. Terima kasih. Ya kita pejamkan mata sebentar. Tuhan, kami bersyukur buat cinta-Mu. Kami adalah produk dari cintanya Tuhan yang tak pernah berhenti. Bang, ketika kami lagi kurang ajar, lagi bikin malu Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. Lagi gak layak, lagi nyebelin, lagi nyolot, Engkau tetap mengasihi kami. Ketika kami masih memusuhi Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami dan kami bersyukur. Kami bersyukur buat Yesus yang adalah bukti bahwa Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Dan biar kami mengasihi dengan cinta-Mu, bukan dengan cintanya dunia ini, bukan dengan kekuatan kami sendiri, karena kami sebenarnya gak kuat. Kalau mengandalkan perasaan kami berubah-ubah, kami tahu kami gak bisa, tapi makanya kami minta bantuan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami minta bantuan Roh Kudus dan tahu apa yang kami minta kepadamu Bapa di dalam nama Yesus bukan hanya didengar tapi juga dikabulkan. We ask for you Holy Spirit to give us power to love. It's not easy. Enggak mudah tapi indah karena kami lakukan bersama dengan Tuhan. Enggak dengan kekuatan kami sendiri. Jika selama ini kami gagal mengasihi, ampuni kami. Dan biar kesempatan yang ada yang Kau berikan Tuhan. Dan orang-orang yang ada di sekeliling kami yang untuk kami kasihi, kami memanfaatkan dengan baik momen-momen ini. Untuk kami mengasihi mereka sekuat tenaga kami sampai titik darah penghabisan. Seperti Engkau mengasihi kami di kayu salib sampai titik darah penghabisan. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman bukan pendengar saja. Kami berdoa sungguh-sungguh. Minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik dalam nama Yesus. Semua siap mengasihi dengan cinta yang sesungguhnya, semuanya katakan. Amin. God bless. Thank you.